Assalamualaikum ya ahlil kubur. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang berada masih di kawasan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Kalau sebelumnya saya berkesempatan ziarah ke makam di Papan Tinggi, di makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabar. Nah, sekarang saya ini masuk ke komplek makam Mahligai. Mahligai ini adalah satu kawasan makam yang terdiri dari 215 pasang nisan. Jadi ini ada banyak makam-makam para ulama masyhur di sini. Ini karena Barus ini adalah tempat peradaban Islam pertama di Indonesia. Nah, ini walaupun makam ini berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tepatnya di Barus, tapi pengelolaan komplek makam Mahligai ini berada di wilayah Cagar Budaya Aceh. Nah, jadi ini seperti dijelaskan dalam papan ini. Jadi ini situs Cagar Budaya komplek makam Mahligai ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Mari kita lihat yuk ke dalam bagaimana situasi komplek makam para ulama di makam Mahligai. Nah, inilah komplek makam di Mahligai. Ini pemandangannya di sebelah kanan saya ada bukit, ada persawahan, masya Allah. Ini di kawasan sebelah kirinya ada kawasan hijau ya, kawasan hutan gitu. Hutan karet ya. Nah, inilah makam-makam nisan para ulama masyhur, para tabi'in ini sebenarnya. Ada 215 pasang nisan di sini. Nah, kita lihat ke makam Mahligai yang sering diziarahi umat Islam di sini. Sekarang saya bersama Ustadz Fauzi. Beliau adalah putra Barus dan kebetulan dia juga menjadi guide dan banyak tahu sejarah tentang Barus dan makam-makam yang ada di daerah Barus. Ustadz Fauzi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan ini kita berada di mana, lalu seperti apa ini makam Mahligai ini? Baik, terima kasih. Kita sekarang berada di komplek makam Mahligai, komplek pemakaman kuno Islam terbesar yang ada di Barus. Jadi Mahligai itu berasal dari padanan kata bahasa Arab. Mahligai berasal dari mahalli ja'i. Mahalli artinya tempat, ja'i orang pendatang. Jadi Mahligai ini adalah tempat pemakaman para pendakwah-pendakwah yang datang dari luar Barus yang mendakwahkan Islam di tanah Barus. Jadi bisa kita lihat di sekitar sini bermacam-macam tipologi nisan, menunjukkan bahwa di makam ini, di komplek ini dimakamkan orang-orang yang berasal dari multi etnis. Ada yang tipologinya Persia, tipologi Yaman, tipologi Cina, India dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Barus ini peradabannya sudah tamadun dulu. Peradabannya sudah maju, sudah dikunjungi oleh pendatang-pendatang dari luar Barus yang itu notabene-nya multi etnis. Ini tentang Syekh Rukudin ini yang wafat malam 13 Safar 14 Hijriah. 48 Hijriah ya, tutup usia dalam 102 tahun, 2 bulan, 10 hari. Ya. Ini bisa dijelaskan Ustadz Fauzi, Syekh Rukudin ini siapa? Jadi Syekh Rukudin adalah kita mengambil data dari teks nisan atau inskripsi nisan. Yang ini bukan nisan asli beliau. Yang ini nisan ini adalah nisan yang hasil patahan dari nisan yang lain yang sudah tidak diketahui dari mana di mana posisi awalnya, kemudian ditancapkan di sini
Namun posisi nisan asli Syekh Rukunuddin sekarang berada di Museum Sumatera Utara. Ketika itu tahun 1963 untuk kepentingan seminar tentang Islamisasi Nusantara dibawa oleh putra-putra Barus ke sana sebagai bukti penguat tentang teori bahwa Barus adalah titik nol peradaban Islam. Jadi di inskripsi nisan Syekh Rukunuddin disebutkan bahwa beliau wafat tahun 48 Hijriah. 48 Hijriah, sedangkan Nabi Muhammad SAW wafat tahun 11 Hijrah. Hanya terpaut tidak jauh antara beliau wafat dengan kewafatan Rasulullah. Padahal di situ disebutkan bahwa beliau berusia 102 tahun. Secara umur beliau menurut data inskripsi nisan itu secara umur beliau lebih tua secara fisik, secara kelahiran jasad daripada Rasulullah. Jadi maksud dari kesimpulannya adalah diyakini dengan kuat bahwa beliau ini adalah sahabat Rasulullah, karena beliau sezaman dengan Nabi, dan ketika ia pernah bertemu dengan Nabi otomatis dia menjadi sahabat Nabi, karena jelas dia seorang Muslim, dia seorang syekh yang bernama Rukunuddin. Rukunuddin di sini kemungkinan itu bukan nama asli beliau, karena biasanya di versi Barus kebanyakan syekh-syekhnya itu menggunakan gelar, bukan menggunakan nama. Misalnya Syekh Rukunuddin diyakini nama ini bukan masyhur menjadi nama orang-orang Arab. Namun ketika ia sampai di Barus, kemungkinan oleh guru beliau, oleh mursyid beliau diberikan nama lain atau diberikan nama lain oleh murid-muridnya. Jadi di situ disebutkan Syekh Rukunuddin. Jadi untuk Barus yang tertua yang berhasil didata melalui inskripsi nisan adalah Syekh Rukunuddin. Begitu juga dengan Syekh Mahmud. Syekh Mahmud wafat tahun 44 Hijrah, namun tidak diketahui berapa usianya. Sedangkan beliau wafat 4 tahun sesudah kewafatan Syekh Mahmud, 44, beliau ini 48, namun diketahui usianya 102 tahun 2 bulan 10 hari. Masya Allah. Nah, jadi ini diantara pembawa Islam yang datang ke Nusantara untuk mendakwahkan risalah Islam yang menjadi Barus sebagai titik nol peradaban Islam, dan pada akhirnya dari Barus menyebar ke seluruh Nusantara. Dan akhirnya alhasil kita menjadi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Amin. Berkat dakwah usaha mereka. Masya Allah. Dikit, jadi pahat dikit, udah dibentuk dikit. Hmm. Ini batu nih Pak, semua. Hmm. Ini bukan. Yang ini batu biasa, yang belum dipahat sama sekali. Yang ini batu biasa, cuman udah dimodif sedikit. Iya, iya. Nah, ini udah ada kucirnya sedikit bagian atas. Yang ini yang sudah dipahat memang finishingnya udah bagus lah. Iya, iya. Tapi semua ini batu, Mhm. batu asli, batu alam, Iya, iya. bukan berasal dari bukan dicor, bukan semen dan sebagainya. Mhm. Ini memang batu. Jadi tak terbayang oleh kita Mhm. bagaimana caranya mengangkat batu ini ke sini. Mhm. Sementara ini Di atas bukit. Di atas bukit ya. Di atas bukit. Bagaimana caranya mengangkat batu? Tidak usahlah kita bayangkan dulu mengangkat. Mhm. Membuat batu sedemikian ini presisinya bagus. Mhm. Mhm. Otomatis hanya orang-orang yang skill mumpuni yang bisa. atau aulia. Para sahabat, jadi komplek Mahligai, makam Mahligai ini
kontur tanahnya itu tidak rata, jadi berbukit. Jadi ada sebagian nisan yang berada di lereng bukit ini, ada juga yang di atas. Ini seperti misalnya makam Al-Imam Syekh Hatib, murid dari Syekh Muazzah Syah. Ini berada di bawah. Nah, yang lain-lainnya berada di atas bukit. Nah, ini naik kita nih. Naik. Nah, kebanyakan di atas. Jadi kontur lahan di di kompleks makam Mahligai ini tidak rata. Jadi berundak gitu. Maksudnya mengikuti bentuk kontur tanahnya. Nah, ini kelihatan nisannya kan. Tuh. Masya Allah. Ini saya berziarah ke komplek makam Mahligai ini pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022.